Apakah saudara ahli waktu itu pernah memerintah informasi atau keterangan atau dokumen dari fungsi Gas and Power atau dalam hal ini Direktorat Gas bahwa ketika dilakukannya pengadaan ini itu sebetulnya sudah ada strategi Direktorat Gas. Pengadaan ini dilakukan dalam rangka karena adanya kebutuhan sendiri. Penjabaran dari Inpes tadi yang disebutkan itu membuat Pertamina memiliki program di internal sebagaimana disampaikan Direktur Pengolahan bahwa memang ada infrastruktur gas yang akan dibangun oleh karenanya ada kebutuhan. Kemudian dalam LNG Grand Strategi 2012, Direktorat Gas itu sudah membuat strategi. Andai kata tingkat disruptnya ini kurang, Direktorat Gas bisa melakukan mitigasi berupa trading. Itu sudah saudara ahli pertimbangkan belum? Atau periksa belum? Silahkan saudara ahli. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang kami perlukan, memang kami mendapatkan penjelasan bahwa pengadaan LNG tersebut diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari intern Pertamina dalam hal ini Direktorat Pengolahan dan juga ada kebutuhan dari industri di Jawa Barat. Dari keterangan saudara ahli ini betul itu ada saudara ahli mendengar informasi tersebut ya? Iya. Selanjutnya terkait pengadaan lagi. Ini dari keterangan saudara ahli dalam melakukan pengadaan ini artinya Pertamina sudah melibatkan beberapa konsultan internasional seperti itu ya? Itu benar tidak saudara ahli? Silakan. Betul. Saudara ahli pernah tidak ketika melakukan pemeriksaan juga membaca hasil kajian yang dibuat oleh konsultan FACT Global Energy atau FGE? Itu salah satu yang kami lihat juga. Salah satu yang saudara ahli lihat. Di dalam hasil kajiannya tersebut, kajian daripada FGE ini, saudara ahli ingat tidak di dalam kajian tersebut sudah dikatakan bahwa harga pengadaan LNG dengan Corpus Christi ini adalah harga yang fair. Saudara ahli ingat itu? Memang ada di situ yang mulia. Memang ada di situ, benar ya. Nah, selanjutnya saya berpindah ke terkait dengan yang perhitungan kerugian keuangan negara. Ini pertama-tama ada yang ingin saya konfirmasi dulu saudara ahli. Terkait yang 113 juta itu adalah perhitungan yang saudara ahli dan tim lakukan atas ada 8 kargo LNG dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 dan juga 3 kali suspensi di tahun 2020. Itu benar tidak saudara ahli? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan kami saudara ahli, dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 tersebut, itu sebetulnya ada pengapalan 48 kargo kalau saya tidak salah hitung. Ya, 48 kargo. Mengapa yang dihitung itu hanya 8 kargo LNG, kemudian 3 kali suspensi. Itu saya catat lagi di sini setelah saya telisik. Itu 8 kargo itu terjadi antara lain 5 kargo di tahun 2020 dan 3 kali suspensi di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 itu ada 3 kargo. Itu dalam hitung-hitungan saudara ahli ya. Padahal di tahun 2019 sendiri itu ada pengapalan 7 kargo. Di tahun 2020 itu total kargo yang dikapalkan ada 18. Yang saudara ahli hitung hanya 5 kargo dan 3 kali suspensi. Kemudian di tahun 2021 itu total ada 23 kargo. Dan yang saudara ahli masukkan dalam perhitungan saudara ahli hanya 3 kargo. Itu mengapa demikian saudara ahli? Apa bisa dijelaskan? Dasar dari penghitungan kami kenapa kami hanya mengambil yang 8 transaksi yang rugi dan kemudian 3 transaksi yang suspension adalah bahwa penjualan jual beli bisnis jual beli LNG CCL itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang mulia. Artinya ketika kemudian ada transaksi yang rugi, itu kami harus mengecek lagi apakah kerugian tersebut merupakan kerugian bisnis atau kerugian yang diakibatkan oleh sebagai akibat atau kausalitas dengan penyimpangan yang kami temukan, gitu. Baik, terima kasih saudara ahli. Yang saya catat dari keterangan saudara saksi,
sampai dengan 29 Desember 2023 itu tadi ada 97 kargo, betul begitu saudara ahli ya? Dan apakah saudara ahli juga mendapat informasi atau data dari Pertamina bahwa sampai dengan 29 Desember 2023 itu transaksi pengadaan LNG ini sudah mencatatkan positif 91 juta US dollar. Itu saudara ahli mengetahui hal tersebut? Saya mengetahui hasil penjualan kargo per kargo sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan lingkup pemeriksaan kami. Tetapi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kami tidak mengakumulasi berapa total rugi atau total untungnya yang mulia. Tidak diakumulasinya 97 kargo tersebut, dasarnya apa saudara ahli? Apakah judgement saudara ahli? Silakan saudara ahli. Seperti yang tadi kami sampaikan yang mulia bahwa setiap kargo itu punya harga beli dan harga jual sendiri sehingga tidak harus menunggu kontrak ini selesai atau diakumulasi. Saudara ahli, saya ingin bertanya tentang back to back. Karena kan Anda tegas sekali mengatakan bahwa back to back ini adalah salah satu sumber permasalahan ya. Menurut keahlian Anda sebagai ahli yang sudah bekerja di bidang auditor dan BUMN selama lebih dari 2 dekade ya. Perjanjian back to back ini harus ada untuk setiap transaksi BUMN atau hanya transaksi di mana BUMN menjadi agregator yang mendapatkan keuntungan dari margin penjualan dengan pembelian. Silakan. Izin yang mulia, kami tidak seluas itu untuk memahami back to back yang mulia. Tapi kami fokus untuk memahami transaksi back to back di kasus yang ini, yaitu dalam Baik. proses bisnis jual beli LNG. Baik. Saya akan berikan analogi, saya minta pandangan Anda, tapi ini kaitannya dengan back to back juga ya. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan itu melakukan pengadaan ATK, alat tulis kertas untuk keperluan operasional. Apakah BPK perlu membuat perjanjian back to back dengan pihak lain? Izin yang mulia, seperti yang tadi disampaikan kami tidak mendalami yang seperti itu. Tapi Anda mungkin- kan ahli, saya minta pendapat Anda. Kalau Anda tidak mau jawab silahkan Iya, saja, nggak apa-apa. Saya tidak bisa menjawab yang Tidak bisa mulia. menjawab ya. Dalam rangka mengaudit ini tadi sudah menjelaskan ada ahli juga peraturan perundang-undangan Inpres kan saudara baca ya. Saya mau tanya, apa saudara baca juga undang-undang tentang migas, undang-undang tentang Pertamina, undang-undang tentang PT, karena Pertamina itu kan PT Persero. Apakah saudara Mohon izin yang mulia, agar diluruskan Pertamina tidak punya undang-undang, tapi diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-undang Pertamina nomor 8 tahun 71 ada, yang kemudian di dalam PP ada, saudara jaksa. Ya, silakan Iya, ahli. Tapi ahli. ada undang-undang Pertamina. Baik yang mulia. Tunggu dulu, Yang penting jawaban ahli. Ayo. Itu baca, itu peraturan perundang-undangan itu. Peraturan perundang-undangan Bukan, yang saya tanya itu khusus yang saya tanya itu tadi. Undang-undang migas, Undang-undang Ada nomor yang- 22 tahun 2001, Undang-undang Pertamina, Undang-undang 871, ya, Mungkin Undang-undang yang lain PT. bisa menjawab. Ayo tim, Baik. mungkin Pak ada yang mungkin saya inikan secara umum dulu yang mulia izin. Iya. Bahwa dalam pemeriksaan kami memang banyak mempelajari berbagai undang-undang, salah satunya yang tadi disampaikan oleh penasehat hukum. Tapi dalam setiap kasus kami akan melihat mana peraturan perundang-undangan yang sangat relevan untuk kemudian kami gunakan dalam kasus tersebut yang mulia. Ya, pertanyaannya dalam perkara Iya, ini pertanyaan ada saya nggak? baca nggak nggak? ini kan itu. Baca, saya yakin dari kami ada yang membaca yang mulia. Bukan Pak saudara Ari. yang ditanya, bukan orang lain yang ditanya. Saudara yang jawab. Saya sendiri tidak mendalami secara Bukan detail yang mulia. mendalam. Saudara baca nggak? Membaca secara Oke. detail saya enggak. Izin. Oke, sekarang mau tag dulu kan ini karena ini ada kaitannya. Menurut perundang-undangan ini, kegiatan utama Pertamina itu apa? Dalam anggaran dasarnya coba ada kan sudah dibaca tuh Bukan Pak. undang-undangnya dan anggaran dasar. Tentu undang-undang Pak, ini. yang Undang-undang ahli pahami apa di situ? Jawab aja.
Bu Aurora mungkin yang menjawab atau izin yang mulia. Kami mengutip di laporan yang mulia bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mengenai perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, perusahaan ini kemudian dinamakan Pertamina. Ya nggak usah dibaca itunya, tapi kalau saudara baca, ya apa yang saudara ketahui tentang undang-undang itu, apa yang dikatakan oleh perundang-undangan itu tugas utama atau kegiatan utama dari Pertamina. tahu tidak? Oke, dia nggak tahu Bapak Ketua. Jadi ini bukan ujian, jadi dia nggak tahu ya. Artinya dia tidak gunakan. Ya, coba barangkali ahli satunya bisa menjawab, jangannya diem. Mungkin tahu, baca, apa, sampaikan aja. Ini kan tim, kerja tim. Ya, izin yang mulia menyampaikan bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, tentulah aturan sangat banyak. Jadi secara persis tadi undang-undang tentang BUMN kami baca, tentang PT baca dan itu mengalami perubahan, tetapi secara detailnya mungkin kami tidak pasti ingat kata perkatanya. Mungkin bisa langsung Saya ditanyakan nggak tanya apa yang menjadi. saya nggak tanya Kalau kami detailnya. pernah baca, kami jawab pernah, yang mulia. Saya nggak tanya detailnya, saya tanya intinya, pokoknya, intisarinya. Jadi kalau sebagaimana kami kutip juga di dalam laporan, kami mengungkapkan bahwa PT Pertamina perusahaan energi nasional yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Ada beberapa ruang lingkup bisnis Pertamina, mencakup sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu mencakup eksplorasi dan produksi minyak, gas, energi panas bumi baik secara domestik maupun di luar negeri. Dan ada juga bentuk operasi sendiri dan kerjasama secara joint venture, joint operation. Lalu peraturan tersebut mengubah juga perubahan bahwa haluan strategis perusahaan dan ada visi dan misi baru yang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Dan di visi misi terakhir PT Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dengan misi baru adalah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Demikian yang mulia. Itu yang terakhir itu tadi ya. Jadi mengembangkan apa tadi? Bisnis. Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Prinsip-prinsip komersial yang undang. Nah, itu undang-undang Pertamina ya, dan undang-undang migas Anda tadi tidak baca. Nah, undang-undang PT, saudara tahu bahwa Pertamina itu juga PT dan tunduk pada undang-undang PT? Kalau untuk undang-undang PT, sebentar dulu. Atau begini, dari nanti Anda susahkan. Ya, tadi juga pertanyaannya sudah, adalah tadi juga sudah ahli Kalau sebutkan. undang-undang PT itu sudah kami kutip juga yang mulia, itu sebagai salah satu kriteria yang kami gunakan dari penyimpangan. Sudah kami bacakan tadi. Bukan. Jadi undang-undang tadi penyimpangan, jadi selalu penyimpangan. Itu kan sudah dibicarakan. Pertanyaan saya adalah undang-undang PT itu ya suatu badan hukum yang PT itu utamanya tujuannya apa? Menurut undang-undang PT? Izin yang mulia, kami nggak berani kalau nggak baca langsung yang mulia. Oke, jadi dia nggak tahu. Baik. Iya. Kemudian nilai pembelian itu sudah disebutkan ya, ini dari dokumen, saya nggak usah tanya. Kemudian nilai penjualan 7, sekian sehingga ada selisih. Bisa dijelaskan siapa yang menyetujui untuk menilai penjualan itu 7,761,679.447? Izin yang mulia menjelaskan secara singkat proses penjualan ini kami identifikasi berdasarkan catatan. Pertanyaan saya, ini kan kalian siapa yang menentukan nilai penjualan itu adalah 7,761,67947?
Ya, jadi ini berproses. Kalau Bukan. dokumennya Gini, bisa kami jelaskan yang mulia. Bukan. Gini loh, maksudnya gini loh. Saudara bisa mencantumkan nilai 7,76 itu dari apa? Dokumen apa? Kan gitu. Saya mau menjelaskan itu yang mulia izin. Ya sudah jelaskan Ya. aja. Jadi ada catatan rapat direksi bermula di 11 Maret 2020. Maaf Bapak Ketua, bukan itu pertanyaan saya. Ini kan nilai penjualan kan ada angka. Kan saudara melakukan investigatif. Kan investigatif itu kan artinya serius kan? Betul nggak? Artinya saksi, ahli diperiksa. Kan tentu tahu dong nilai penjualan, diterima nilai penjualan sama dengan 7,7. Nah, saudara tahu nggak siapa yang memutuskan ini? Nggak tahu apa nggak gitu, Ya, jangan. jadi berdasarkan dokumen adalah direksi. Karena ada catatan rapat direksi. Ini direksi kapan? Di masing-masing periode kargo. Kargo yang 2020 tentulah direksi di 2020. Jadi yang memutuskan ini nilai penjualan yang kargo CC 9200 ini adalah direksi. Ya, betul ya. Jangan ini teknis ya. Saya agak ragu kalau direksi menentukan harga, tapi kalau saudara mengatakan begitu, nanti kami akan cek ya. Jadi kalau saudara bohong, ya Anda bisa dituntut. Tadi pertanyaannya awalnya menyetujui. Kalau menyetujui, Bukan. Ini siapa direksi. yang menentukan? Kan ini kalau nilai. menentukan kami jelaskan prosesnya izin yang mulia. Karena penentuan harga itu ada negosiasi dan Bukan, sebagainya. Gini loh, bukan. saudara penasihat hukum juga ahli. Ya, tolong juga dipahami antara pertanyaan dan jawaban. Mungkin barangkali ahli akan memberikan jawaban, tetapi dengan cara akan mengerjakan proses dulu, ya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk siapa yang menentukan. Nah, pertanyaan kan menentukan tadi. Iya, Pak, betul nggak? Menentukan tadi. Yang menentukan angka siapa kan begitu Iya, kan? siapa yang yang Anda tahu tidak ahli? Siapa yang menentukan angka 7,7? Data atau apa? Data yang mulia. Ya sudah data, katakan seperti itu. Jadi nggak tahu siapa yang menentukan, hanya berdasarkan data ya. Ya. Jadi saudara tadi mengatakan direksi yang menentukan itu saudara cabut. Berdasarkan data. Ya, jadi saudara direksi tadi saudara cabut. Ya, data yang kami peroleh dari invoice yang mulia. Kalau jumlahnya dari invoice, ya betul ya. Tapi siapa yang menyetujui harganya segitu? Nah, tahu tidak? Ya, yang menyetujui direksi yang mulia. Kalau pertanyaannya menyetujui tadi direksi. Tahu dari direksi. Ya, ada catatan Nah, direksinya ya yang sudah mulia. jawaban gitu kan ya. Jadi yang menyetujui nilai penjualan kargo yang CC 9200 ini sehingga ada selisih 1128 adalah direksi. Jadi jawabannya direksi ya. Direksi tahun ini kan tadi Anda menyebut 2020 ya. Betul Saudara Ine? Ya, Direksi yang menentukan itu direksi tahun 2020? Yang menentukan itu kan ada keputusannya. Bukan, Keputusannya direksi. Keputusan Nilai direksi. penjualan. Jadi Iya, yang betul. itu kolom itu loh, kolom Iya, yang betul, pertama Yang itu. Iya, sudah Jadi- kami jawab tadi yang mulia. Izin. Direksi tahun 2020 ya. Oke. Sekarang yang kedua nih, yang kedua satu-satu karena siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab ya. Jadi jangan orang berbuat orang lain bertanggung jawab. Nah, sekarang tentang nilai penjualan aja dulu ya. Ya langsung itu. Yang kargo 2 ya CC 9200 2020 005. Ini 25 Mei. Nilai penjualan 7,3 ya sekian sehingga ada selisih 12 kan gitu. Pertanyaan yang sama, apa jawabannya juga sama? sama. Sama. Yaitu direksi tahun 2020. Ya, Direksi atau direktur utama? direksi. Direksi, baik. Sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga nih suspended cargo, suspended cargo. Jadi artinya tidak dibawa. Ini ada 3 nih, sehingga ada angka minus 11,6, sehingga ada angka 11,6.
Nah, siapa yang memutuskan ini yang suspended cargo ini ada tiga nih. Siapa yang memutuskan ini di suspend ya para ahli? Yang memutuskan juga. Yang komandannya dulu, wakil dulu, baru kamu nanti. Saya langsung aja ya. Bukan siapa? Oh, Iman, dia yang jawab. Oke. Siapa yang memutuskan ini? Yang memutuskan melalui rapat Dewan Direksi juga yang. Ya, jadi suspensi untuk kargo ini kan ada 3 nih. Ya, kargo 12, 13, 15. 2020, 12, 2020, 13, adalah direksi tahun 2020. Ya. Tahu nama direksinya siapa? Tahun itu? Pak Dwi Sucipto. Pak Dwi Sucipto, betul Pak Siregar? Direktur utamanya ya. Direktur Direksi utamanya. lainnya saya tidak hafal. Direksi anggota direksi yang lain kan Tidak ingat yang mulia. ahli kan mengatakan itu direksi ya. Direktur utamanya Dwi Sucipto. Nini, apa betul itu? Ine? Betul Pak. Itu Dwi Sucipto. Ya, direksi yang lain kan, direksi itu kan beberapa orang. Bisa disebutkan siapa lagi nama direksi itu? Biar supaya Direksi di tahun tersebut kebetulan kami tidak menyampaikan di laporan. Yang kami sampaikan adalah direksi di periode 2018. Seingat saya. Lah ini kargo 2000 bukan 2018. 2020. Ini 2000. 2020. Silakan. Kalau boleh kami buka data. Yang mulia. Silakan. Ini yang mulia bahwa kami pernah mengidentifikasi 2020 itu direktur utamanya Bu Nike, kemudian ada juga direktur SDM-nya Pak Kushartanto, kemudian direktur keuangannya Ibu Emma Sri Martini, direktur penunjang bisnisnya Pak M. Haryo Yunianto, direktur logistik Pak Mulyono. Itu yang kami identifikasi yang mulia. Baik. Jadi itu adalah direksi yang menurut investigasi ahli ya, yang menyetujui suspensi yang 3 itu, betul? Betul ya, Siregar? Betul ya? Betul. Ini baik. Saya lanjut yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini, kargo yang ke-6 2020-018. Pembelinya adalah PetroChina International PTL Limited. Pertanyaan saya, siapa yang memutuskan setuju untuk menjual ke PetroChina kargo itu? Sama, direksi ya. Direksi yang tadi disebutkan itu. Ya, baik. Termasuk juga yang menyetujui nilai penjualan 12,7 sekian-sekian. Iya. Sehingga ada selisih minus 12,2 sekian. Mereka yang menyetujui dan memutuskan. Iya. Baik. Sekarang nomor 7 ya. Atau boleh juga dipersingkat, ya ini kan buyernya yang nomor 7 Glencore Singapore, nomor 8 Gunvor Singapore, nomor 9 Gunvor Singapore, nomor 10 Gunvor Singapore, nomor 11 BP Singapore. Ini pembelinya itu kargo 7, 8, 9, 10, 11. Yang memutuskan sama dengan direksi tadi yang disebutkan? Sama. Baik. Ya. Nomor 9 nomor 8 2020 dengan sebelumnya, nomor 9 sampai 11 itu 21. 2021 siapa yang menyetujui? Izin kami buka lagi yang mulia. Silakan. 2021. Untuk 2021 direktur utamanya sama.
Direktur utamanya siapa? Bisa disebut namanya? Ibu Nike, Ibu Nike. Kemudian anggota direksi yang lain bisa disebutkan? Direktur Strategi Portofolio Iman Rahman, Ya, Direktur Sumber Daya Manusia M. Eri Sugiharto, ya, Direktur Keuangan Emma Sri Martini, ya. Direktur Logistik, Direktur Penunjang Bisnis Dedi Sunardi, kemudian Ya. Direktur Logistik Mulyono, maaf. Baik. Jadi mereka lah yang memutuskan dari hasil investigasi saudara dijualnya kepada nama-nama sesuai dengan tabel dan juga nilai penjualan adalah sesuai tabel. Betul ya ahli ya? Hasil investigasi kalian ya? Betul? Ine? Betul. Oke, baik. Sehingga totalnya sebagaimana juga dalam tabel itu minus 113,839,1886.60. Jadi karena persetujuan dan putusannya mereka maka adalah negatif sesuai dengan 8 kargo yang saudara hitung ini. Betul ya? Betul. Betul.